Dengan mencekam di sarang singa Ceres. Di bawah langit Ceres yang membara, Veda Ega Pratama berdiri tegak di atas grid, seorang remaja dari Gunung Kidul yang menantang kemapanan dunia. Di sekelilingnya, aspal bukan sekadar lintasan, melainkan tanah suci bagi 4 pembalap Spanyol yang telah bersumpah untuk menjaga kehormatan rumah mereka. Udara terasa berat, syarat dengan ketegangan yang nyaris meledak saat mekanik meninggalkan lintasan, menyisakan keheningan yang menyiksa sebelum badai dimulai. Veda tahu dia adalah target utama, satu titik merah putih di tengah kepungan warna-warna Eropa yang haus akan dominasi. Radar pengamat tertuju padanya dengan penuh keraguan. Mampukah seorang pendatang baru bertahan dari serangan kolektif para talenta terbaik dunia? Ini bukan lagi sekadar balapan motor biasa, melainkan sebuah ujian ketahanan mental yang akan mengukir sejarah baru dalam dunia balap internasional yang sangat kejam. Strategi psychological warfare yang mematikan. Lampu start padam dan raungan mesin 250 cc membelah cakrawala, menciptakan simfoni kekacauan yang mengerikan di tikungan pertama yang sangat sempit. Veda melakukan start yang presisi tanpa celah, namun strategi Spanyol langsung terlihat sebagai sebuah kesatuan yang sangat menakutkan dan terorganisir. 4 pembalap tuan rumah bergerak seperti predator yang mengepung mangsa, menutup setiap inci ruang gerak dengan sangat rapat dan agresif. Mereka tidak hanya balapan untuk trofi, mereka melakukan psychological warfare untuk mengisolasi mental Veda hingga ke titik nadir yang paling gelap. Di sektor 1, Veda terjepit dalam tekanan fisik yang ekstrim, di mana ritme sengaja dimainkan oleh lawan untuk mengacaukan fokus dan napasnya. Mereka ingin dia merasa tercekik, merasa bahwa setiap kali dia mencoba mencari celah, selalu ada bahu lawan yang siap menghantamnya tanpa ampun, di tengah kecepatan yang sangat tinggi. Ketentraman zen di tengah badai agresivitas Ceres menuntut pengereman ekstrim, dan disinilah para pembalap Spanyol mulai melakukan aksi dive bomb yang sangat berbahaya secara bergantian. Mereka mengerem sangat terlambat, memaksa Veda untuk menegakkan motornya dan membuang jalur ideal demi menghindari benturan yang bisa mengakhiri balapan. Taktik ini dirancang untuk menghancurkan saraf, namun sebuah rahasia besar tersimpan rapat di balik helm Veda, sebuah ketenangan yang mematikan. Di saat lawan-lawannya mulai terbakar emosi, Veda justru tetap statis dengan posisi tubuh yang sempurna, menjaga konsistensi pengereman seolah ia sedang berlatih sendirian di lintasan sunyi. Ketenangan ini justru menjadi bumerang bagi rivalnya. Bisikan di pedok mulai muncul dengan penuh kekhawatiran yang mendalam. Apakah Veda sedang bertahan dengan susah payah, ataukah dia sebenarnya sedang memancing mereka semua ke dalam sebuah jebakan fatal yang akan segera ia tutup rapat? Tekanan massal dan intimidasi tribun tuan rumah. Sektor teknis menjadi saksi manuver The Squish, di mana satu pembalap menutup jalur keluar, sementara yang lain menghujam jalur masuk dengan nekat. Ban depan mereka nyaris bersentuhan dengan baju balap Veda, sebuah intimidasi fisik yang sangat berisiko tinggi dan bisa berujung fatal bagi siapapun. Di tribun, sorak-sorai ribuan penggemar fanatik Spanyol meledak bagaikan guntur, menciptakan atmosfer nasionalis yang sangat mengintimidasi mental sang pembalap muda. Bagi Veda, dunia seolah mengecil hanya selebar aspal di depannya. Ia mengabaikan kebisingan luar dan fokus pada detak jantungnya sendiri yang stabil. Meski pengamat mencatat ia mulai kehilangan waktu di beberapa sektor, Veda sebenarnya sedang menabung energi dan strategi yang tidak terbaca oleh siapapun. Ia membiarkan lawan-lawannya merasa menang dalam pertempuran kecil, sementara ia sendiri sedang mempersiapkan strategi besar untuk memenangkan peperangan yang sesungguhnya. Permainan catur di kecepatan 200 km. Bagi mereka yang memahami telemetri, terlihat jelas bahwa Veda sengaja mengubah gaya balapnya menjadi sangat efisien dan sangat defensif. Ia tidak lagi mengejar lap time tercepat yang beresiko, melainkan fokus pada traksi yang sempurna saat keluar dari setiap tikungan yang sulit. Ini adalah permainan catur di atas kecepatan 200 km per jam, di mana kecerdasan spasial Veda diuji melampaui batas kemampuan manusia normal pada umumnya. Ia membiarkan pembalap Spanyol menghabiskan ban mereka dengan manuver-manuver agresif yang sia-sia. Sementara, ia melakukan short shifting untuk menjaga umur ban. Strategi ini sangat cerdas, karena ia tahu bahwa di Jerez, ban adalah nyawa yang akan menentukan siapa yang akan bertahan hingga putaran terakhir. Para mekanik lawan di pedok mulai bergelut dahi melihat layar monitor. Mereka menyadari bahwa remaja Indonesia ini tidak terpengaruh oleh provokasi dan tetap setia pada rencananya. Titik balik di tengah keputusasaan lawan. Memasuki pertengahan balapan, fisik dan mental para pembalap mulai diuji, hingga ke titik nadir yang paling menyakitkan bagi semua orang.
Salah satu pembalap Spanyol yang tampak paling frustrasi karena gagal menjatuhkan mental Veda, akhirnya melakukan manuver gila yang hampir berujung bencana. Di tikungan cepat yang menuntut nyali besar, ia memaksa masuk ke celah sempit yang sebenarnya tidak ada bagi motor manapun. Getaran hebat dan suara gesekan logam terdengar di balik duru mesin, menciptakan momen mencekam yang membuat seluruh penonton menahan napas. Namun dengan insting paras dewa, Veda memilih melepaskan gas sedikit saja, memberikan ruang bagi kegilaan rivalnya untuk lewat tanpa terjadi kontak fisik. Manuver itu adalah titik balik yang krusial. Sang pembalap Spanyol melebar jauh, kehilangan momentum, dan yang paling penting, ia kehilangan kepercayaan dirinya yang selama ini ia banggakan. Efek domino dan runtuhnya tembok Spanyol. Kekacauan kecil tersebut menciptakan celah di tembok pertahanan yang awalnya dibangun sangat rapi oleh para pembalap tuan rumah yang angkuh. Tekanan yang awalnya diarahkan secara kolektif kepada Veda, kini berbalik menyerang mental mereka sendiri dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka mulai melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang tidak perlu, seperti melebar di tikungan atau pengereman yang tidak stabil karena panik. Komunikasi nonverbal antar pembalap Spanyol mulai hancur, dan kepungan yang tadinya sangat solid kini mulai renggang secara dramatis di depan mata. Veda, yang sepanjang balapan menjaga ritme jantungnya tetap stabil, kini memiliki keunggulan fisik yang sangat signifikan dibanding lawan-lawannya. Ia melihat retakan pada mental lawan dan bersiap untuk melakukan serangan balik yang sudah ia simpan sejak putaran pertama balapan dimulai. Saat itulah dunia menyadari bahwa sang pemburu kini telah berubah menjadi mangsa. Intimidasi melalui konsistensi yang tak tergoyahkan. Statistik menunjukkan sebuah anomali yang luar biasa. Konsistensi Veda justru meningkat secara tajam di paruh kedua balapan yang sangat melelahkan. Di saat pembalap lain melambat hingga 0,5 detik per lap karena kelelahan fisik dan degradasi ban, Veda tetap berada di angka yang sama sejak lap pertama. Ini adalah bentuk intimidasi melalui konsistensi yang sangat jarang terlihat pada pembalap seusianya di panggung internasional. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa tidak peduli seberapa keras mereka menjatuhkannya, ia tetap tidak akan bergeming sedikit pun dari jalurnya. Lawan-lawannya mulai menyadari bahwa mereka tidak sedang menghadapi seorang pemula, melainkan seorang spesialis yang mampu menelan tekanan menjadi bahan bakar. Keputusasaan mulai terlihat dari gerakan tubuh mereka di atas motor yang semakin gelisah. Sementara Veda tetap terlihat seperti robot yang diprogram untuk kesempurnaan di setiap tikungan. Detik-detik kehancuran mental sang rival utama. Puncak dari drama ini terjadi ketika rider Spanyol yang paling agresif mencoba melakukan serangan terakhir yang sangat nekat di lap-lap penutup. Ia mencoba menempel ketat ban belakang Veda, berharap bisa memberikan tekanan mental terakhir agar sang pembalap Indonesia melakukan kesalahan. Namun, Veda justru melakukan teknik pengereman yang sangat dalam namun tetap terkendali, memaksa lawannya untuk bereaksi melampaui limit motornya. Dalam kepanikan yang luar biasa, sang rival kehilangan kontrol pada ban depannya, sebuah kesalahan fatal yang berujung pada crash yang sangat dramatis. Motornya meluncur ke area gravel, mengakhiri ambisinya dengan debu dan kekecewaan yang sangat mendalam di depan publiknya sendiri. Veda melesat pergi, meninggalkan kekacauan di belakangnya seolah ia adalah penguasa absolut yang tidak tersentuh oleh drama apapun. Itu adalah bukti nyata bahwa skill kelas dewa bukan hanya soal kecepatan, tapi soal siapa yang paling tangguh. Bendera merah putih di puncak tertinggi Jerez. Saat bendera kotak-kotak dikibarkan, Veda Ega Pratama melintasi garis finish bukan hanya sebagai pemenang, melainkan sebagai seorang penakluk hegemoni. Ia telah membuktikan bahwa talenta dari Gunung Kidul mampu menghancurkan strategi kolektif terbaik dari Eropa dengan ketenangan dan kecerdasan. Dunia balap motor terdiam sejenak, menyaksikan seorang remaja Indonesia berdiri di atas podium tertinggi di tanah yang selama ini dianggap mustahil untuk ditaklukkan. Air mata haru dan bangga mengiringi berkibarnya sang merah putih, sementara para rivalnya hanya bisa tertunduk lesu menyaksikan kehebatan sang dewa baru. Kemenangan ini bukan sekedar angka di papan skor, melainkan pernyataan tegas bahwa Indonesia telah melahirkan seorang legenda yang akan mengubah peta persaingan balap dunia selamanya. Sejarah telah ditulis dengan aspal dan keringat, dan nama Veda Ega Pratama kini abadi sebagai simbol keberanian yang tak terbatas oleh batas-batas geografis.